104 kayak gue radio Jaring Media Etnik Indonesia Anda bawa ya, sudah di menit ke 35 ya, dari jam 9 paginya ya. Ya nih pastinya selamat hari buruh ya, atau May Day ya di hari ini ya. Kita lanjut dulu nih ke pembahasan kita sih. Apa itu sih May Day itu apa sih sebenarnya ya? Nah, itu bakal bahas ya. Paling May Day itu ya. Jadi ini Anda Pak Malimanai, May Day atau Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei. Ini bukan sekadar hari libur, tapi simbol perjuangan panjang kaum pekerja di seluruh dunia dalam menuntut hak dan juga keadilan kerja. Sejarahnya bermula dari perjuangan buruh di Amerika Serikat pada abad ke-19 ya. Jadi saat itu buruh dipaksa begawe sampai 14 hingga 16 jam. Kelamonyo. Jadi perharinya ya, dengan upah rendah dan juga kondisi tidak manusiawi. Puncaknya terjadi pada peristiwa High Market ya di Chicago ya tahun 1886, yang kemudian menjadi tonggak lahirnya gerakan buruh global. Sejak saat itu pada tahun 1989 gerakan buruh internasional menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh sedunia. Di Indonesia peringatan hari buruh sudah ada sejak masa kolonial ya, sekitar tahun 1918 hingga 1920 ya. Namun sempat dilarang pada masa Orde Baru sebelum akhirnya kembali diakui dan juga bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak 2013. Jadi kalau di Indonesia itu sejak 2013 ya, kita tuh mulai ditetapkan kalau 1 Mei itu sebagai hari libur nasional ya, oleh pemerintahan ya pada masa itu ya 2013 ya. Jadi apa yang sudah didapat buruh dari May Day ini ya? Jadi perjuangan panjang May Day bukan bukan kati hasil ya. Sejumlah hal yang hari ini dianggap normal dulunya adalah tuntutan besar ya, pecah jam begawe maksimal 8 jam per hari ya, dan juga upah minimum, hak cuti dan libur, pelindungan tenaga kerja perempuan dan anak jaminan sosial dan juga keselamatan kerja gitu ya. Jadi itu kalau sebelum adanya peringatan hari May Day ini ya, buruh-buruh tidak pernah merasa ke beberapa hal tadi ya. Jadi semua ini lahir dari tekanan dan gerakan buruh yang konsisten sejak lebih dari 1 abad lalu. Jadi namun meski secara aturan sudah banyak kemajuan, realitas di lapangan belum sepenuhnya ideal ya. Jadi dalam 10 tahun terakhir ya, upah minimum di Indonesia itu memang terus naik ya setiap tahun, tapi pertanyaannya apakah kenaikan ini sudah cukup ya? Nah, jadi faktanya kenaikan upah sering berada di kisaran 3-10% ya per tahun, tergantung daerah dan juga kebijakan ekonomi. Sementara harga kebutuhan pokok pecah beras, BBM dan juga biaya hidup lainnya juga naik bahkan dalam beberapa periode lebih cepat ya. Bahkan kenaikannya juga kalau di total keseluruhannya kenaikan gaji itu tidak bisa menutupi ya kekurangan dari kenaikan harga tadi ya. Jadi akibatnya banyak buruh merasa upah naik tapi daya beli tidak melok naik signifikan ya. Ini yang disebut dengan upah real ya, bukan sekadar angka gaji, tapi seberapa jauh gaji itu bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Yang selanjutnya ya, apakah ini sudah realistis ya? Nah, jawabannya belum sepenuhnya ya. Secara ekonomi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, semangat perusahaan, nah itu juga harus dipikirkan ya, dan juga stabilitas investasi. Jadi pemerintah itu harus memikirkan 3 hal itu ya, jangan sampai perusahaan juga merasa dirugikan ya. Tapi jadinya kadang tuh keseringan
kayaknya keberpihakan tuh ke perusahaan ya kebanyakan tuh ya. Jadi artinya sistem pengupahan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak. Gitu ya. Nah, jadi agar apa sih yang harusnya dilakukan ke pemerintah ya agar buruh di Indonesia ini benar-benar hidup layak ya, beberapa langkah penting perlu dilakukan ya. Yang pertama itu menyesuaikan upah dengan biaya hidup real ya, bukan cuma inflasi tapi kebutuhan nyata di lapangan. Jadi itu ya. Nah, jadi harus diceknya ke lapangan ya, mana sih kebutuhan pekerja ini ya. Apakah dengan pendapatan yang naik tadi ya, kenaikan gaji tadi sudah sesuai ya dengan kebutuhan hidup mereka ya, itu ya. Yang selanjutnya memperkuat jaminan sosial ya, kesehatan, pensiun dan juga perlindungan kerja harus benar-benar dirasakan. Jadi itu ya. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillahnya mungkin sudah make ini ya. Kalau perusahaan itu sudah diwajib ke galau untuk ada yang namanya BP Jam Sostek ya. Jadi harus ada perlindungan pekerja itu harus dilindungi ya. Nah, jadi dengan BP Jam Sostek itu ya. Yang selanjutnya mengurangi sistem kerja tidak pasti ya. Nah, jadi ini yang masih sering ada ya, kerja tidak pasti ini atau yang sering kita kenal dengan outsourcing ya, berlebihan dan juga kontrak jangka pendek. Jadi itu ya, kontrak jangka pendek dan juga outsourcing ini ya yang pastinya bikin pekerja jadi was-was ya. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya meningkatkan skill tenaga kerja ya. Jadi agar buruh naik kelas ya, bukan hanya bertahan hidup. Jadi itu ya. Nah, jadi skill dari buruh itu harus ditingkatkan ya, mungkin pelatihan-pelatihan ya. Kalau di Oki kemarin itu ada yang pemagangan ya untuk ke Jepang gitu ya. Jadi meningkatkan skill bukan cuman untuk begawe di dalam negeri baik ya, karena lapangan kerja di dalam negeri juga tidak mencukupi ya itu ya. Nah, jadi di upgrade lah ya skill-skill ya dari para pekerja ini biar bisa bersaing di tingkat global ya. Tapi jadi salah sikok itu mungkin yang bisa dilakukan dan juga banyak juga yang lainnya ya. Jadi yang selanjutnya pengawasan ketenaga kerjaan yang tegas ya. Jadi banyak aturan, kalau selama ini banyak aturan baik yang dibuat ya, bagus aturannya ya, tapi pas implementasinya lemah ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga tidak jalan ke aturan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah itu ya, karena cuman di atas kertas aja itu ya, di atas kertas ya, tapi pas implementasinya tidak sesuai yang ditulis di kertas tadi ya. Jadi itu juga harus menjadi catatan ya. Jadi kalau bisa sih bukan sekadar aturannya yang bagus ya, dibuat dengan bagus, tapi juga implementasinya juga harus dijalankan sesuai dengan rancangan ya yang sudah dibuat tadi ya. Jadi itulah beberapa hal ya yang pastinya biar buruh ya bisa kedepannya bisa hidup layak ya, itu ya. Lah nih yang pastinya mudah-mudahan kedepannya ya buruh ya itu bisa mendapatkan gaji yang layak ya, dan dengan gaji yang layak ini mereka juga bisa hidup layak ya pastinya ya. Dan nih kita cukup informasinya, kita lanjut lagi dengerin Dendang di pagi hari ini. Pada yang baik dan lebih terutama di DJ di 90,4 kayak radio jaring media etnik Indonesia.